Kembali bersama kami di Breaking News Metro TV. Breaking News kembali kami lanjutkan bersama saya Kevin Egan. Kita akan langsung kembali mengikuti jalannya persidangan sidang lanjutan perintangan penyidikan dengan terdakwa Agus Nurpatria dan Hendra Kurniawan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi meringankan. Saudara kenal Pak Arif Rahman? Pak Arif Rahman tahu. Tahu. Apakah saudara pernah mengetahui Pak Arif Rahman pada tanggal 13 Juli ya, lewat maghrib seperti itu menemui Bapak Ferdi Sambo? Nggak tahu. Nggak tahu seperti itu ya. Berarti saat itu saudara ada di mes di tanggal 13 sore. Di mes saudara? Ya. Betul. Ada di mes, tidak di kantor ya? Tidak di kantor. Jadi begitupun ketika setelah maghrib saudara tidak mengetahui apa kegiatan yang dilakukan oleh Hendra Kurniawan? Iya. Ya. Tidak tahu karena saudara berdua dari mes. Dari kembali ke mes. Di mes. Seperti itu ya? Ya. Oke. Terima kasih. Mulai itu saja. Tambah dulu. Yang di sini mulai dari saudara Putu, Mario, Agung, Mika ini masih anggota ya, anggota polisi ya tadi ya? Masih. Iya, masih. Sekarang posisinya masih di Propos atau di mana? Sekarang saya sudah dimutasi ke Biro Provos. Kalau Pak Mario? Propos, masih Propos. Kalau Pak ini siapa? Agung? Sama ya, di Propos masih? Kalau saya di Yanma, Pak. Oh, Yanma ya? Iya, Yanma Pak. ya. Setelah ini ya, setelah kejadian ini langsung ke Yanma? Bukan? Iya, Pak. Sebelumnya saya di Yanma, terus di BKO kan ke Biro Paminal, terus setelah Berarti kejadian masih ini tetap kembali ya? ke Yanma. Masih tetap kalau begitu. Ya. Sedangkan siapa nih yang PHL Aditya? Masih tetap bekerja sampai sekarang? Kalau untuk di Biro Paminal saya udah enggak. Sekarang? Saya kan punya usaha sendiri, Pak. Oh iya. Gitu. Cuman saya tetap dengan keluarga Pak Hendra, keluarga Pak Agus, kita tetap ada komunikasi hubungan baik. Oke. Di antara ini tadi yang saat penyidikan ya, pernah di BAP kan? Yang siapa-siapa di sini yang pernah di BAP? Saya. Putri. Saya. Saya jaksa penuntut umum nih, karena kebetulan kalian sudah ini menjadi fakta yang terbuka di persidangan mengatakan pernah di BAP, tapi di berkas perkara kami yang kita limpahkan ke pengadilan tidak ada saudara sebagai saksi atau sebagai apapun. Nah, tolong dijelaskan intisari daripada pemeriksaan Putu, boleh disampaikan intinya aja. Izin. Saudara silakan Izin, bertanya. Ah. Ya, jangan tanyakan apa yang saudara akan tanyakan. Maksud saya kalau Izin, memang Sebentar, BAP sebentar. pernah di BAP majelis, Iya. mungkin dia bisa disampaikan intinya apa isinya. Enggak, saudara tanyakan aja karena di dalam berkas ini kan memang dia tidak ada. Tidak ada. Makanya dia dijadikan saksi adecat. Oke. Kan gitu. Sama-sama Mbak Agung juga ya. Izin ya mulia. Kenapa? Kami keberatan kalau tidak pernah ada berkas BAP Putu dan Mika itu di dalam berkas. Karena justru kami dapat BAP ini di Bukan dalam yang di dalam berkasnya berkas Agus ini, Nurpatria. yang di dalam perkara ini. Yang dibilang kan dalam perkara ini. Di Dia kan pengadilan, tidak ya? masuk. Iya. Mereka ini kan tidak masuk sebagai ini. Di dalam berkas yang ini. Yang diserahkan ke pengadilan kan? Yang di sini loh, yang Iya. terhadap pemeriksaan terhadap perkara Hendra dengan Agus kan dia tidak masuk. Ada yang mulia. Kita dapat tuh dari berkasnya Agus, terdakwa Agus. Iya. Itu Agus ada ya? Iya, kita dapat tuh dari berkas terdakwanya Agus. Kalau terdakwa Bang Hendra memang nggak ada. Oh, tuh Hendra aja yang nggak ada. Sebentar. Kalau gitu siapa aja yang masuk dalam perkara terdakwa Hendra dan Agus dari saksi ini? Putu dan Mika itu ada di dalam berkasnya terdakwa Agus Nurpatria. Agus, dan Iya. perkara Hendra tidak? Tidak ada. Oke. Gitu. Ya. Nah pertanyaannya kepada saudara, kenapa kok tidak saudara hadirkan? Oke, pertanyaan saya begini. Tadi penasihat hukum menunjukkan sebuah surat nomor 2000 sekian. Enggak, itu dijawab dulu. Ya. Kenapa? Kok dia tidak dihadirkan untuk terdakwa Agus? Kalau memang dia masuk dalam berkas. Nanti biar penasihat hukum aja yang menghadirkan karena memang di berkas dia saksi. Bukan, ini kan masuk dalam berkas yang saudara limpahkan yang disidangkan di sini. Untuk terdakwa Agus itu ada saksi Putu dan Mika dan Mika. Ya. Nah, kenapa kok sekarang dihadirkan oleh mereka nih penasihat hukum? Ya.
Seharusnya kan dia tidak menjadi adrecat untuk terdakwa Agus karena memang sudah ada di berkas. Mohon izin yang mulia. Ya. Untuk dalam BAP tersebut pun sudah tertulis di situ saksi adecas yang mulia. Jadi kemungkinan nanti kan ketika kita Ya, di enggak. persidangan mungkin Di akan dalam- dihadirkan oleh penasihat hukum seperti itu. Enggak, Izin. biasa gitu enggak apa-apa itu. Di dalam berkas itu biasa kita jumpai juga. Saksi adrecat juga dimasukkan juga dalam berkas. Enggak apa-apa itu. Bukan perkara ini saja. Kami juga pernah mendapati kok itu. Saksi adrecat juga dimasukkan juga dalam berkas perkara. Sehingga dia seolah-olah menjadi perkara. Jadi saksi yang memberatkan. Padahal tidak. Ya enggak persoalan itu. Karena memang KUHP-nya juga memperbolehkan untuk seperti itu. Ya. Jadi alasannya itu. Karena saudara beranggapan bahwa nanti akan diajukan begitu. Kok pede saudara kalau dia akan mengajukan? Ya tapi itulah, silakan aja karena seperti itu keadaannya ya. Jadi baru saya tahu itu. Ya. Iya. Ya, sudahlah ya. Tadi yang ditanyakan kepada siapa tadi? Ya, saudara menanyakan cukup, kepada, Majelis. enggak, saudara bertanya kepada siapa tadi? Ke Agung sama Putu rencananya. Agung, mana Agung? Iya, Putu, berdua. Ya. Ini saudara bertanya untuk terdakwa yang mana? Untuk terdakwa Agus. Agus. Iya. Ya. Padahal itu ada dalam berkas saudara ya. Ya. Yang dipakai sini. Pertanyaannya apa? Pertanyaan saya terkait daripada surat yang ditunjukkan penasihat hukum nomor 2000 sekian. Iya. Saya kurang jelas tadi mau menegaskan mekanisme penomoran daripada sebuah surat perintah. Kan kalau di instansi resmi seperti kejaksaan itu ada batas waktu time-nya. Jam 3 mungkin ditutup. Untuk nomor ini apakah benarkah itu penomoran itu masih sesuai dengan schedule yang ditentukan oleh jam kantor atau ini ada penomoran khusus? Nah itu aja. Majelis. Silakan dijawab. Mohon izin menjawab yang mulia. Bahwasanya penomoran yang seperti itu sudah sering terjadi. Kenapa? Karena kita tim pelaksana dalam melakukan penomoran, apalagi sprint tersebut berdasarkan infosus. Jadi yang namanya informasi khusus harus butuh perlakuan khusus karena muatannya ataupun kasusnya di dalam infosus itu sudah terjadi dan itu harus ditangani dengan cepat. Nah, kemudian ketika Pak Agus menyerahkan sprint itu kepada saya sudah dinomori dan ketika saya dulu pernah jadi tim pelaksana itu biasa karena majunya sprint dengan penomoran itu paralel Pak untuk mempersingkat waktu. Nah, penomoran di depan di Renmin itu tidak harus menunggu anggota Renmin itu pada saat dinas karena nggak mungkin kita tunggu sampai besok pagi untuk sprint itu. Itu sprint tadi dibikin jam 23 ya? Iya Pak, malam Pak. Enggak, iya jam 23. Ya, sekitar jam 11-an yang mulia. Iya, jam 23 dia. Iya, jam 23 yang mulia. Iya. Lanjut. Pasti surat itu nanti akan nomornya berlaku surut, kan begitu kan? Nah, kalau saya ikuti. Nah, tunggu dulu, jangan saudara Tidak. simpulkan. Enggak Kan Pak. ini Enggak, kejadian enggak. jam 23. Saudara kalau jangan jelas. menyimpulkan, tanyakan ke dia. Oke. Nah, Kejadiannya tanggal 23, terus saudara diberikan nomor. Tanggal 23 yang mana Pak? Kejadian jam mana? 23, jam 23. Jam 23. Oke, saudara lihat ada surat tuh. Terus pertanyaan saya sekarang ini ada nomornya. Kira-kira di pesan nomor itu berarti bukan saudara kan petugas nomor, pasti ada admin yang khusus menyediakan nomor-nomor surat kan? Yang saat itu mungkin nggak ada di kantor lagi. Terus baik ya. Jadi gini, Pak. Sebentar, itu sudah dipertanyakan dan sudah Iya dijawab. Pak, sudah saya jawab juga yang mulia. Ya, sudah dijawab. Kalau yang menomori itu bukan dia, tapi itu Pak A, terdakwa Agus atau stafnya. Itu menurut dia seperti itu. Benar, memang seharusnya begitu yang mulia. Betul, betul. Bukan di bagian dia. cukup majelis. Cukup. Ada lagi? Cukup. Baik. Informasi khusus. Ya, itu saudara tadi katakan kalau untuk
yang ada informasi khusus ini ada perlakuan surat khusus gitu ya. Benar Yang Mulia, biasanya informasi khusus harus Baik. ada perlakuan khusus Yang Mulia. Baik, terus dengan demikian begini, ketika surat perintah lidik ya, Ya, surat perintah lidik Yang Mulia. ya, itu dibuat pada saat itu untuk melakukan suatu penyelidikan atau penyelidikan sudah berjalan, kemudian surat dibuat belakangan, yang mana? Ya seharusnya sprint itu atau surat perintah penyelidikan itu dibuat dulu, baru dilaksanakan penyelidikannya. Dalam perkara, dalam penomoran ini bagaimana kejadiannya? Malam itu Yang Mulia, jadi pas Pak Agus mengajukan surat kepada saya, kemudian ditandatangani oleh Pak Hendra, otomatis sprintnya sudah berlaku Yang Mulia. Baru Bukan itu yang saya yang tanya. mana Yang Mulia? Yang ditanyakan adalah penyelidikannya kan itu sudah berjalan. Surat perintah itu dibuat untuk melakukan penyelidikan, kan gitu ya? Penyelidikannya belum berjalan Yang Mulia. Enggak. Surat itu dibuat untuk melakukan lidik. Iya, melakukan Iya. penyelidikan Yang Mulia. Iya, ya. Nah, lidiknya itu seperti apa sih sebenarnya? Yang melakukan penyelidikan itu antara lain pengumpulan bahan keterangan. Surat itu dibuat untuk melakukan lidik. Benar. Makanya pertanyaan saya tadi seperti itu. Lidiknya udah dijalankan dulu, baru mana yang lebih dahulu? Surat perintahnya dulu? Surat perintah dulu. Surat perintahnya dulu ya. Benar. Baru kemudian lidiknya. Iya. Gitu ya. Nah, mana tadi suratnya tadi? Bisa diperlihatkan kepada kami? Bukan, hasilnya kemarin yang dua itu. Ada hasilnya yang dua itu. Hasil yang senti yang dibawa. Yang penyitaan. Kemarin kan ada itu. Tanda terima. Tanda terima. Baik ya, surat dulu baru kemudian dilakukan lidik. Benar. Begitu ya. Iya Yang Mulia. Nah, malam itu kan saudara kan sudah hadir ya. Malam itu kan di tanggal 8 itu sudah hadir. Iya Komandan. Mendampingi terdakwa Hendra. Saya di kantor Yang Mulia. Enggak, yang dua ini. Ya Putu Di tanggal 8, dengan Maki. betul, di tanggal 8 kami mendampingi Bapak Hendra. Iya, Mika. Iya, Iya, sama Yang Mulia. dua. Saudara tahu kegiatan yang terjadi di dalam? Di dalam mana? Tidak Yang tahu Mulia? Yang Mulia. Tidak tahu. Tidak tahu ya. Di dalam mana? Kemudian saudara tahu kemudian saksi-saksi ini dibawa, Gimana Yang Mulia? Mohon izin diulang. saksi-saksi yang ada di dalam Kuat, RR, satu lagi siapa? Ya, Baradae ya. Itu dibawa ke kantor mana? Provos. Dibawa ke kantor Propos, kami mengetahui. Yang Tahu Mulia. ya. Betul. Apa saja yang dibawa waktu itu selain saksi-saksi? Waktu itu saya ceritakan dulu Yang Mulia. Sejak sampai di sekitar pukul setengah 8, jam 8 di Duren 3, kami segera bertolak ke gedung Provos. Di gedung Provos di lantai 3 waktu itu saya melihat memang ada 3 saksi yang dibawa ke ruang penyelidikan. Lalu tidak lama datang Ibda Mario bersama Kombes Pol Harun ke lantai 3. Lalu Ibda Mario bertanya ke saya,
ada kejadian apa. Saya bilang ada terjadi tembak menembak. Hanya sebatas itu yang saya tahu. Ya. Yang lainnya yang saya tanyakan itu selain 3 saksi itu ada apa saja yang dibawa? Yang dibawa. Barang bukti dibawa enggak? Barang bukti saya tidak tahu yang mulia. Saudara tahu? Kalau saya nggak tahu yang mulia. Nggak tahu. Nggak Saudara tahu? Tidak tahu. Ya. Atau kapan taunya ada barang bukti? Barang bukti dalam berupa apa yang mulia? Senpi? Ya di dalam itulah. Senpi 2. Yang saya tahu di tanggal 9 ada serah terima di ruang rapat terkait Senpi tersebut Serah terima. ke penyidik Polres. Serah terima ya. Betul. Serah terima. Di mana serah terimanya diserahkan? Di ruang rapat Biro Paminal. Di ruang rapat berupa Paminal. Artinya sudah ada barang itu di situ. Baru kemudian diserahkan. Kan jadinya begitu logikanya. Kalau saya tidak melihat yang mulia. Sebenarnya tidak perlu dilihat. Kalau ada penyerahannya dari Paminal kepada siapa? Penyidik Polres. Penyidik Polres. Dari mana barang itu diserahkan, dari mana barang itu diambil untuk diserahkan, kan barang itu ada di mana kan? Betul. Ya iya. Kan dari situ saja sudah ketahuan mestinya tuh. Betul. Makanya itu pertanyaan saya. Ya, malam itu selain 3 terdakwa ini, ada nggak barang bukti? Saudara bilang tidak ada. Tidak tahu. Tidak melihat. Tidak melihat. Pada tanggal 8 saya tidak melihat. Tapi tanggal 9 itu saudara melihat ada penyerahan. Ada penyerahan. Iya. Saudara tidak ada di tanggal 8 itu. Iya kan? Saudara tidak di TKP di tanggal 8 itu. Tidak Pak, saya di kantor saya Pak. Makanya pertanyaan saya itu. Iya Pak. Kalau surat itu dulu dimunculkan, ya baru dilakukan lidik kan gitu, ya. Tapi barang ini sudah ada di situ sebelum surat ini muncul. Ya. Tapi serah terimanya sudah tanggal 9 tapi Iya kan tadi saya tanyakan ke dia, tanggal 9 itu barang itu diserahkan dari Paminal kepada, artinya barang itu ada di situ. Iya. Iya kan? Di Provos mungkin. Iya, sudah dibawa ke sana. Jadi kan Enggak, sebenarnya kan saya mau nanyakan yang simpel aja nih, seperti apa yang saudara katakan tadi, ya. Iya Pak. Kan Bahwa surat yang lidik tadi itu seharusnya dibuat dulu, baru dilakukan penyelidikan. Iya. Ya. Ternyata ya, barang itu sebelum keluar, ya, sebelum diserahkan ada tanda terima sudah dibawa dulu itu. Saya katakan demikian karena sudah ada ini, sudah menjadi saksi di sini orang yang ditanyakan itu. Malam itu sudah dibawa. Ya. Bahkan Ferdi Sambo pun sudah mengatakan dia sudah bercerita hanya kepada Baradae. Ya, malam itu dia kemudian ya itu bertemu lagi, bertemu dengan pimpinan. Tapi kemudian dia pergi ke lantai 3 atau lantai 7 ya. Untuk memberikan pengarahan kepada yang lainnya. Karena yang baru diberitahu itu baru 1, Baradae. Ya. Barang-barang ini sudah dibawa, makanya kenapa dari pihak Polres pun juga menanyakan, loh kok dibagi situ semua, ini kan menjadi kewenangan kami itu penyidik sudah bilang seperti itu. Oke lah kalau yang itu ada tanda terimanya. Ya, sekalipun sepertinya seharusnya seperti yang saudara katakan tadi. Surat perintah lidik dulu, baru dikerjakan kan gitu. Benar Pak. Bukan sebaliknya. Kan gitu ya. Tapi inilah kejadiannya. Ya, saudara tidak tahu itu. Kan gitu. Itu untuk yang 1 itu. Tapi kemudian terhadap DVR sama sekali malah tidak ada.
tanda terima seperti ini. Ya, karena mekanismenya saudara pun juga kalau saya tanyakan kepada saudara, saudara tahu bahwa Irfan malam itu datang bertemu dengan terdakwa Agus kan? Saya tidak tahu. Iya, ini. Saya tidak tahu. Bukan si Putu. Tanggal berapa yang mulia? Tanggal malam itu, Irfan kan bertemu dengan terdakwa Agus toh. Malam. Tadi kan saudara sudah melihat kan? Sore yang mulia, bukan malam. Iya, sore lah sampai malam kan? Sampai malam nggak? Sampai dia pergi kan gitu? Saya melihatnya bertemu ya pada sore hari. Sore hari ya. Paling tidak yang saya mau beritahu kepada saudara ada dia bertemu kan gitu. Ada. Iya. Jadi seperti itu. Ini untuk saudara ketahui memang rentetan peristiwanya seperti itu. Diambil, diserahkan oleh Irfan ke Haryanto, kemudian Haryanto diserahkan kepada Cu. Ya. Nah kemudian di tanggal 10 baru diserahkan ke Polres. Pada waktu ditanyakan, mana ini? Ya. Berita acara pengambilan barang DVR itu. Biar nanti bisa dikeluarkan juga tanda terima seperti ini. Nah itu tidak ada. Itu loh. Ya. Nah sekarang pertanyaannya begini. Terkait dengan saudara katakan sudah biasa. Bahwa surat itu nanti kalau sudah dilaporkan baru dibikin tanggalnya. Kan gitu tadi. Siapa? Karena itu terkait dengan ada yang Ya, harus Pak. dibayarkan Jadi, kan gitu. ketika sudah selesai baru Iya. ditanggali atau dicatat Iya. tanggalnya di sana, Pak. Iya, Iya, benar. ya seperti itu. Iya. Karena terkait dengan Perwapku, Pak. Pertanggungjawaban keuangan di Bensat, Pak. pertanggungjawabkan keuangan. Iya, Pak. Gitu. Saya panggil saudara ke sini ke depan. Ah, Ya. Ini sudah selesai belum kalau seperti ini? Sudah ada tanda terima. Dikaitkan dengan ini. Yang menerima? Yang menyerahkan siapa? Yang menyerahkan? Nah, dia di sini ada. Iya toh? Ada nggak? Iya. Sebentar saya tanya dulu ke dia. Ya. Ini loh ada kan? Ya kan? Ini hasilnya. Dari surat perintahnya kan begitu? Iya. Kalau sudah itu ini sudah selesai berarti kan? Sudah sesuai, Pak. Sudah sesuai. Cuma kok di sini kok belum dibikin seperti yang saudara katakan. Kalau sudah selesai, ini harusnya dibikin kan begitu? Iya ini. Belum Pak, kalau sudah selesai Pak, sudah dapat produknya Pak, sudah dapat produk mata dinas. Kan ini kan belum selesai Pak, ini baru 105 barang, belum pemeriksaan lagi, nanti ada pengumpulan barang bukti lagi Pak. Jadi belum selesai Pak. Belum selesai itu dianggap belum selesai ya? Penyelidikan ini Pak. Iya, dianggap belum selesai. Nah terus sudah seperti ini juga belum ya? Kapan kemudian baru proses? Kapan dia baru dinyatakan selesai?